Hari ini saya akan mencoba menodai keperawanan Al-Quran. Jadi kita nodai sedikit keperawanan Al-Quran ini. Karena sampai sekarang Al-Quran ini masih perawan. Hanya disentuh-sentuh aja bagian luarnya. Dibaca oleh banyak orang. Tetapi esensinya, kedalaman maknanya hampir tidak pernah disentuh. Oleh karena itu kajian hari ini sangat berbahaya. Karena akan membuat seseorang menjadi sadar akan dirinya. Bahwa selama ini dibungkus oleh ilusi-ilusi palsu. Sehingga dia selama ini tidak sadar kalau dirinya itu sudah kehilangan jati diri yang asli. Itu bahayanya. Setelah mendengarkan kajian saya, maka para sahabat akan menjadi sadar. Sehingga akan bangkit dari ilusi dan memasuki dunia baru, yaitu dunia kesadaran. Sudah siap? Oke. Makanya judulnya saja menyeramkan ya. Hidangan langit dan kemenangan. Kalau berbicara langit di Quran, hati-hati ya. Karena kita ini otak kita ini sudah terlalu banyak informasi, terutama informasi yang destruktif. Informasi yang terdistorsi, informasi yang bukan sebenarnya. Tapi karena seringnya informasi masuk dalam proses repetisi, bahkan informasi itu sudah masuk di long term memory kita, ya, masuk ke memori jangka jauh, jangka panjang, yaitu alam bawah sadar kita, dan seolah-olah itu sudah menjadi kebenaran. Perhatikan ya, bumi kita ini di alam semesta yang sangat luas, bentuknya itu kan bulat, dan kita ini ada di permukaan bumi, betul nggak? Jadi kalau bumi bentuknya bulat, kadang-kadang ada yang di atas, kadang-kadang yang di bawah, ada yang di sini, ada yang di sini, di permukaan bumi, betul? Ya. Kalau kita menuju kata langit, biasanya menunjuknya ke atas. Betul nggak? Padahal kan sebetulnya bumi ini bulat. Berarti ada dong yang sekarang sedang di bagian bawah. Nunjuknya kemana? Ke bawah. Jadi konsepsi tentang langit secara fisik sebetulnya nggak ada di Al-Quran. Nggak ada. Bahkan dalam fisika, dalam astronomi, yang ada itu adalah bumi ini dibungkus oleh ruang kosong. Yang ada tuh bumi ini dibungkus oleh ruang kosong antar planet. Bumi ini dibungkus oleh ruang kosong antar bintang. Paham ya? Jadi kalau di Quran ada kata-kata langit, yang dimaksud itu adalah alam tinggi. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, itu maksudnya adalah alam rendah. Gitu. Jadi langit dan bumi itu pahami sebagai alam tinggi dan alam rendah. Jadi hidangan dari langit artinya bukan hidangan dari atas, tapi hidangan yang berasal dari alam-alam tinggi. Hidangan yang berasal dari frekuensi-frekuensi yang tinggi. Hidangan yang berasal dari getaran vibrasi dari alam-alam yang tinggi. Jadi hidangan dari langit itu yang dimaksud di dalam kitab suci adalah hidangan yang berasal dari alam tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena tubuh kita ini terdiri dari dua unsur secara global. Satu, unsur fisik, yaitu tubuh kita. Yang kedua, unsur metafisik yang tidak kelihatan, tetapi ada, eksisten. Dan itu yang membuat tubuh kita jadi berdaya. Yang sering disebut dengan tubuh metafisik. Yang intinya ada tubuh spiritual, ada tubuh intuisi, ada tubuh mental, ada tubuh energi. Itu semua terangkum dalam tubuh metafisik. Sering disebut dengan jasmani dan rohani. Paham sampai di sini? Ya? Nah, kalau jasmani kita perlu nutrisi, karena jasmani kita terbuat dari sel-sel tubuh, dan setiap sel itu perlu nutrisi. Nah, karena sel ini bersifat fisik, maka sel